Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, pada tahun pembelajaran ini yaitu di semester 1 ini kita akan belajar lewat online. Dikarenakan adanya wabah COVID-19 ini, kita tidak memungkinkan untuk bertatap muka secara langsung ya. Baiklah, untuk pertemuan kali ini di bab 1 di kelas 9 ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi manusia. Nah, sistem reproduksi manusia ini dibagi menjadi dua, yaitu yang terjadi pada pria dan yang terjadi pada wanita. Nah, apa saja yang terjadi pada pria? Di sini kita lihat, pada pria itu ada testis, ada visa deferentia, kemudian ada penis. Nah, pada pria, testis ini akan menghasilkan sperma ya. Kemudian sperma ini akan terjadi proses fertilasi. Dari proses fertilasi ini akan berkembang menjadi embrio. Itu yang terjadi pada pria. Kemudian kita lanjut yang terjadi pada wanita. Pada wanita ini ada yang disebut dengan oviduk, kemudian ada uterus, dan ada vagina. Di oviduk ini akan menghasilkan ovum. Kemudian ovum itu akan terjadi proses fertilasi. Dari proses fertilasi ini akan berkembang menjadi embrio. Nah, itulah proses-proses yang terjadi baik reproduksi pada wanita dan pada pria. Nah, sistem reproduksi ini harus kita jaga ya. Kenapa? Karena dapat mengalami kelainan penyakit. Kemudian apa tujuan dari reproduksi manusia baik pada pria ataupun wanita ini? Yaitu tujuannya adalah untuk memperbanyak dan mempertahankan jenisnya. Nah, jadi untuk apa sistem reproduksi pada manusia baik pada pria maupun wanita ini? Yaitu untuk mempertahankan jenisnya. Jadi setiap organisme itu mempunyai kemampuan reproduksi atau berkembang biak. Begitu juga dengan manusia. Nah, kemudian kita lanjut ke organ-organ penyusun sistem reproduksi pada pria. Organ-organ sistem reproduksi pada pria ini ada 10 jenis organ penyusun, yaitu yang pertama itu testis, yang kedua skrotum, yang ketiga tabulus seminiferus, yang keempat itu adalah sel interstisial, yang kelima sel sertoli, yang keenam itu ada penis, kemudian yang ketujuh ada vasa deferentia. Yang kedelapan itu adalah ductus epididymis, yang kesembilan kantong sperma, yang kesepuluh itu adalah organ kelenjar prostat dan kelenjar Cowper. Kemudian kita lihat fungsinya. Testis itu berfungsi menghasilkan sel sperma dan hormon reproduksi. Yang kedua itu adalah skrotum, yaitu kantong yang di dalamnya itu terdapat testis dan berfungsi untuk mengatur suhu yang cocok bagi kehidupan sperma. Kemudian yang ketiga itu adalah tubulus seminiferus, yang fungsinya yaitu sebagai tempat pembentukan sperma. Nah, saluran ini terdapat di testis. Kemudian yang keempat itu adalah sel interstisial. Ini adalah sel yang terdapat di testis dan berfungsi untuk menghasilkan hormon kelamin pria. Kemudian yang kelima adalah sel sertoli, yaitu yang berfungsi untuk menyediakan makanan bagi sperma. Sel ini terdapat di testis. Kemudian yang keenam itu adalah penis yang berfungsi sebagai alat kopulasi. Kemudian yang ketujuh adalah fase deferentia. Ini adalah menyalurkan sperma ke kantong sperma. Kemudian yang kedelapan itu adalah ductus epididymis. Ini adalah tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma. Kemudian yang kesembilan itu adalah kantong sperma. Ini adalah berfungsi sebagai tempat penampung sperma. Kemudian yang ke-10 itu adalah kelenjar prostat dan kelenjar Cowper. Ini akan menghasilkan cairan semen ya, yang berfungsi untuk memberikan nutrisi dan mempermudah gerak sperma. Kemudian kita lihat alat reproduksi pada pria. Di sini ada penis, ada
uretra, ada vasa deferentia, ada kantong kemih, ada ureter, ada vesicula seminalis, ada saluran ejakulasi, ada kelenjar prostat, ada anus, ya, kemudian ada ductus epididymis, ada testis, dan ada scrotum. Sekarang kita lanjut ke sistem reproduksi pada wanita. Pada wanita itu terdapat sepasang ovarium, ya. Jadi pada wanita itu terdapat sepasang ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan ovum atau sel telur. Nah, kemudian setiap ovarium ini akan mempunyai saluran telur ya yang disebut dengan tuba fallopi. Kedua saluran telur ini bermuara pada uterus atau rahim. Nah, leher rahim atau serviks ini akan berhubungan dengan lubang tempat keluarnya bayi yang disebut dengan vagina. Sekarang kita lanjut ke fertilasi atau pembuahan. Ketika ovum telah matang, ovum itu akan dikeluarkan dari ovarium menuju uterus. Nah, kemudian proses pelepasan ovum dari ovarium disebut itu adalah ovulus ya. Jadi dalam perjalanannya ke uterus itu jika ovum bertemu dengan sperma di tubuh fallopi atau saluran telur, itu ovum akan dibuahi oleh sperma. Dan proses pembuahan ovum oleh sperma itu disebut dengan fertilasi. Nah, ketika proses pembuahan berlangsung, itu hanya kepala sperma yang masuk ke dalam ovum. Nah, kemudian inti sperma. Inti sperma ini bergabung dengan inti ovum. Nah, jika telah ada satu sperma yang masuk ke dalam ovum, sperma lain tuh tidak dapat menembus membran ovum.